semuanya. Halo, happy Sunday. Selamat hari Minggu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kasih setiamu. Kami ada hari ini untuk menyembah dan melayani Engkau, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kami terus menyanyikan kasih setiamu. Terima kasih Engkau nyatakan, Engkau buktikan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Siapa yang percaya? Saya. Kata bersama-sama, saya percaya. Amin, 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 amin. Segala perkara dalam hidup orang percaya, Tuhan Yesus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Halo semuanya. Wah, rame banget. Di hari Minggu ini, banyak dari antara Bapak Ibu sekalian yang akan bergegas ke gereja. Lebih dahulu saya sampaikan bahwa hari Minggu ini belum ada kegiatan di THC. Jadi harap Bapak Ibu terkasih jangan menunggu. Harap tidak datang dulu. Mohon doanya, rencana, dan kiranya Tuhan memberkati. Minggu depan, sekiranya semuanya dalam berkat Tuhan, kita akan adakan Time for Bible secara tatap muka. Namun hari ini Bapak Ibu terkasih, kita masih melalui live streaming. Dan kalau Bapak Ibu butuh pelayanan doa, ada form doa yang disiapkan. Nanti Bapak Ibu bisa isi form doanya, dan Pastor Andy mendoakan. Atau sesuai kalau misalnya di Balikpapan ada mampir ambil healing water, silakan titipkan form doanya. Setelah ambil healing water bisa segera pulang, ya. Jadi jangan sampai kita di pinggir jalan, nanti itu bisa kurang oke.
Ya. Baik saudara sekalian, dan tambahan pengumuman lagi bahwa saat minggu depan dalam berkat Tuhan tatap muka secara onsite Time for Bible itu diadakan jam 8 pagi. Ya. Jadi mohon doanya bersama-sama, karena ini adalah pelayanan bersama-sama, kemanusiaan dan juga persekutuan dalam membangun iman kita. Hanya diadakan hari Minggu pagi mulai jam 8. Dan pastor kalau melayani Bapak Ibu tidak lama, sebentar saja. Bisa 30 menit, maksimal ya 1 jam saja. Di luar hari itu, harap Bapak Ibu tidak nekat untuk datang, karena saudara-saudara sudah diinfokan bahwa kegiatan tatap muka Time for Bible itu hanya diadakan hari Minggu pagi jam 8, dan doakan kiranya bisa dilaksanakan minggu depan dalam berkat Tuhan, in Jesus name. Di luar hari itu tidak ada kegiatan atau belum diadakan kegiatan apapun. Jadi mohon kerjasamanya, jangan paksakan kehendak. Kalau Bapak Ibu urgent di luar hari Minggu, dalam arti tatap muka Time for Bible, silahkan datangi di mana Bapak Ibu berjemaat atau bergereja. Ya, karena Pastor Andy belum mampu kalau menghandle semua setiap hari. Kadang yang sudah dari pagi, siang, sore, malam. Ya, fisik Pastor Andy juga terbatas Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi dengan kasih saya sampaikan bahwa Time for Bible tatap muka dalam berkat Tuhan diadakan minggu depan, dan hanya diadakan hari Minggu jam 8 pagi. Di luar itu belum ada kegiatan. Terima kasih Ibu Jen saling mengingatkan. Pastor Andy juga manusia biasa. Di luar itu, mohon maaf, Pastor belum mulai tatap muka, masih online. Bapak Ibu terkasih, ya, saat ini form doa itu di grup WA cukup banyak, ada 100 grup Bapak Ibu. Ya, ada 1 grup, dan di Telegram juga ada cukup banyak sekitar 2000-an. Ya, terima kasih. Ya, form doa isi di mana? Nanti di YouTube itu ada deskripsinya, di atas sebelah kanan ada 3 titik. Nanti tolong diklik, lalu di sana ada nomor admin di mana Bapak Ibu silakan WhatsApp, nanti dikirimkan form doa dan link untuk masuk ke di mana Bapak Ibu men-share form doa tersebut. Ya. Baik, kira-kira itu saja. Kalau ada pertanyaan mungkin sambil jalan, Pastor juga coba membaca sedapatnya pertanyaan atau komentar-komentar yang masuk, atau mungkin ada yang kurang jelas yang terlewati dan Bapak Ibu butuh informasi itu, ya sambil jalan ya. Oke, saudara-saudara, Time for Bible live streaming. Jadi nanti kalau pas
minggu depan dalam berkat Tuhan. Tuhan berkati waktunya, Tuhan kasih umur panjang. Berkata, time for Bible, tatap muka. Amin. Ayo saudara sekalian, kita akan melihat hari ini ada sebuah kisah dalam Bible, mujizat di hari Minggu. Mungkin sama-sama sudah pernah tahu bahwa mujizat keselamatan itu juga terjadi hari Minggu. Ketika Minggu pagi Tuhan Yesus bangkit, tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, maka menjadi sia-sia tetapi Tuhan Yesus bangkit di hari Minggu pagi. Itulah sebabnya iman dalam Yesus tidak sia-sia. Itu juga salah satu alasan mengapa begitu banyak orang-orang percaya di hari Minggu datang bersyukur, datang memuji Tuhan, datang bersorak bagi namanya, datang mengagungkan, merayakan kemenangan yang sudah Tuhan Yesus nyatakan melalui kebangkitannya. Nah, sekarang saudara-saudara, ada satu kisah juga mujizat di hari Minggu. Artinya apa? Pastor mau dorong saudara sekalian bahwa keimanan kita kepada Tuhan Yesus adalah hidup. Firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan bukan dongeng yang sudah usang, yang diulang-ulang hanya sebagai motivasi. No, firman Tuhan hidup, benar, dan berkuasa. Dan sampai hari ini, firman ini selalu sanggup menolong orang yang percaya. Mujizat di hari Minggu pernah terjadi. Artinya hari ini, ketika engkau datang memuji Tuhan, mujizatnya itu nyata. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Buku Kisah Para Rasul, pasal yang ke-20, mulai ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Selamat mendengarkan sabda Tuhan buat saudara terkasih. Bapak, Ibu, Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, perhatikan, pada hari pertama minggu itu. Jadi, menurut Bible, hari Minggu adalah hari pertama. Kalau kita di Indonesia, biasanya ini para pekerja atau pegawai atau anak sekolah merasa bahwa hari Senin adalah hari pertama. Masuk sekolah, masuk kantor kembali. Tapi di sini kita melihat bahwa orang-orang Israel menyatakan bahwa Yom Rishon. Yom itu hari, Rishon itu minggu. Jadi hari Minggu atau Yom Rishon adalah hari pertama. Yom Seni, Yom Selisih, Yom Rafi'i, Yom Kemisi, Yom Sisi, Yom Sabat, Yom Rishon. Ya, itu dalam bahasa Ibrani sebutan hari-hari. Senin, Selasa, Rabu Rafi'i, Kamis Kemisi, Jumat Sisi, Yom itu hari, lalu Sin Bektaf itu dari 3 huruf
hari Sabtu itu disebut Yom Sabat. Jadi hari Minggu adalah hari pertama. Hari Minggu pagi, Tuhan Yesus bangkit. Dan Bible mencatat dalam buku Kisah Para Rasul 20 ayat 7 bagian A. Pada hari pertama dalam minggu itu. Ini juga salah satu alasan kita boleh ambil referensi mengapa orang-orang percaya sebagian besar beribadah hari Minggu, tanpa bermaksud untuk saling membandingkan. Sebagian saudara kita yang Advent itu masih beribadah di hari Sabat. Kita nggak usah berpolemik Sabat itu Minggu, karena kenyataannya hari Sabtu dalam bahasa Ibrani Yom Sabat. Jadi Sabat adalah hari Sabtu, dan saudara kita masih banyak yang ibadah di hari Sabtu. Kita harus hargai. Kita harus menghargai perbedaan. Karena kebenaran bukan milik kita, kebenaran milik Tuhan. Tuhan aja izinkan umatnya beribadah di hari Sabat. Tuhan izinkan dan Tuhan bersuka cita ketika pada hari Minggu pertama, hari Minggu, mereka datang memecah-mecah roti, berkumpul memuji nama Tuhan, merayakan kemenangan. Tuhan aja sumber kebenaran. Tuhan izinkan. Jangan menjadi orang sombong yang memonopoli kebenaran, mencari pembenaran, atau merasa diri paling benar. Ini dosa yang Tuhan sangat menentang, orang sombong. Oke, kembali saudara-saudara. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika mereka berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Nah, pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Kerennya, pasti ada damai sejahtera. Pembicaraan orang percaya itu ada damai. Pasti sharing firman. Bukan gosip, bukan hoax, bukan membuli orang-orang lain, bukan hal-hal yang mendukakan hati Roh Kudus. Memang kalau kita sharing firman itu asik loh. Asik. Ya, kita terus rindu more and more again. Nah, sekarang ayat yang ke-8. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Ada seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya apa? Akhirnya ia tertidur lelap, dan karena tertidur lelap, dia jatuh dari tingkat ketiga ke bawah, dan ketika ia diangkat, ia sudah mati. Sedih Bapak Ibu. Sedih kan? Iya sedih. Tapi sekali lagi bahwa hari Minggu ada mujizat. Tuhan pernah kasih tahu di dalam banyak ayat firman. Dia ubah kesedihanmu. Datang pada dia ada sukacita. Sedih. Ada yang jatuh di hari Minggu. Tetapi Tuhan penolong yang setia. Maka kita hari ini bangga kalau menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Kita bisa menyatakan tangan Tuhan yang tidak kelihatan tapi penuh kasih, menolong orang-orang yang dalam kesedihan. Bapak Ibu terkasih, orang itu dinyatakan mati. Ayat 10 dari Kisah Para Rasul pasal 20. Tetapi hamba Tuhan ini bernama Paulus, dia tidak menghakimi. Yesus ketika melihat perempuan yang tertangkap basah berzina, Yesus pun tidak menghakimi, tetapi mengampuni.
Bapak Ibu Saudara-saudara, Eutikus ini mati saat jatuh. Dia lalai, udah tahu ngantuk, kok malah bergantungan di jendela. Hamba Tuhan ini datang dengan kasih, dengan 2K, dengan kasih dan dengan kuasa. Karena Tuhan kasihnya di hati kita, Tuhan juga kasih kuasanya kepada kita. Apalagi orang-orang yang berbicara firman Tuhan, kuasa Tuhan pasti menyertai. Kecuali dia bukanlah hamba Tuhan yang betul-betul percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 10 berkata, hamba Tuhan ini turun ke bawah. Dia merebahkan diri ke atas orang muda itu. Oke, ini bisa bermacam-macam. Caranya mungkin aneh, tidak biasa. Tetapi kita anggaplah hamba Tuhan ini mendoakan. Kembali, kita tidak perlu mempertajam perbedaan. Kita bersatu dalam kesamaan, yaitu tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Tangan, kaki, organ tubuh yang berbeda. Jangan harap sama. Satu tangan saja ada 5 jari. Dan jangan harap sama. Masing-masing ini berbeda. Dan yang paling pendek ini apa, jempol apa kelingking ya? Ya jempol deh. Sekalipun dia paling pendek, Bapak Ibu, jangan kau remehkan. Hari-hari ini banyak dipakai untuk kirim WhatsApp, banyak dipakai untuk menguatkan orang. Jangan dipakai untuk jelekin orang. Jangan dipakai untuk menghasut mufakat yang jahat. Hati-hati dengan jempolmu. Jangan minder meskipun agak-agak pendek. Fungsinya beda, bro and sis. Lalu nggak usah juga minder kalau misalnya ini loh, antara pendek dan tinggi. Coba kalau misalnya nggak ada kelingking. Kelingking buat apa? Kelingking buat bercanda. Ada gunanya. Ada gunanya. Ada gunanya. Jadi yang tinggi gak usah sombong, yang pendek juga gak usah minder. Ada gunanya. Jadi gak usah harap sama. Ada gunanya. Ya, coba misalnya si jempol protes sama si kelingking. Ya, gimana dong? Nggak usah saling protes. Semua ada gunanya. Jadi ketika Paulus turun ke bawah, menghampiri seorang pemuda yang jatuh, dan dicatat ayat 9, pemuda itu mati. Kita tidak tahu persis bagaimana gayanya Paulus ini. Kita tidak usah matikan gayanya Paulus. Kita nggak usah juga terlalu sibuk dengan urusan gaya Paulus. Nggak usah juga kita jadi satu pola. Oh, jadi ternyata cara mendoakan orang harus merebahkan diri ke atas orang muda itu. Nggak juga seperti itu. Tetapi yang perlu kita jaga adalah bagaimana kuasa Tuhan itu tetap ada di dalam pelayan yang Tuhan percayakan. Ini yang utama bagi Pastor Andy, bagaimana kuasa Tuhan yang Tuhan percayakan ini tetap Tuhan percayakan. Ya, karena banyak hamba Tuhan yang tidak memperkarakan hal ini. Mereka pikir yang penting bisa jago bicara, jago khotbah, jago debat, so cukup.
ya silakan aja. Tetapi yang penting jangan sampai keterlaluan. Karena hari ini juga terus terang ada orang yang mengaku seorang guru teologi, tapi secara masif terus menyerang. Dan puji syukur kemarin juga KPS dikirim pasang wajah Pastor Andy lalu menulis istilah penipu atau palsu. Puji syukur ini semuanya di profiling dan melengkapi. Jadi Pastor pun udah nasihati berkali-kali, meskipun dia sudah sepuh, ya tetap boleh dinasihati lah. Karena mereka ini yang sudah memframing opini ketika seorang pemuda yang sudah Pastor nasihati setahun lebih, tapi bukannya berbenah diri, tapi makin songong. Akhirnya sekarang urusan dengan hukum, dan mereka memframing seolah-olah kasihan masih muda. Nah, ini Pastor kembali mengingatkan karena secara masif terus menerus menyerang. Jadi anggap ini sebagai saling mengingatkan. Kita tidak boleh terlalu jadi orang songong, keterlaluan, apalagi menuduh orang macam-macam. Nah, jadi tolong orang-orang yang menjadi pembela mereka, tolong bantu ingatkan sekarang. Jangan sampai kalau besok berlanjut dan muncul SPDP, lalu mereka berkata, kasihan loh orang tua loh. Harusnya orang tua itu jadi teladan. Apalagi kalau dia seorang guru. Ya, harus dia teladan. Apa yang kita mau ajarkan kalau hal-hal dalam bertutur kata kita tidak santun. Murid apa yang kita mau hadirkan di dunia ini? Bagaimana mereka melayani Tuhan dengan cara-cara yang tidak santun. Ya. Berbeda-beda bukan berarti musuh. Berbeda cara kita melayani, cara kita mendoakan orang, cara kita berkhotbah, bukan berarti perbedaan itu musuh. Tetapi perbedaan itu adalah aneka ragam, aneka warna, aneka corak. Kalau kita melihat itu sebagai sebuah keindahan. Tapi kalau kita merasa perbedaan doktrin, cara doa, cara khotbah, cara liturgis, lantas kita jadikan musuh dan kita menyerang orang. Oke. Seperti saya katakan, pernah Pastor ajarkan, sharingkan bahwa Tuhan kasih tahu kalau kita menegur bidat 1-2 kali cukup, setelah itu udah jauhi. Tapi kalau sampai orang ini, ya, Pastor sebut inisial MS dan juga yang kedua MYM. Ini kelihatannya sudah mulai iri dengki dan kebangatan. Kenapa? Karena mereka secara masif seperti mulai ada dendam pribadi. Itu nggak bagus. Ya. Jadi ini anggaplah sedikit tambahan, mudah-mudahan bisa menghargai perbedaan. Karena kalau sampai kenapa-kenapa, ini kalau sampai tanpa sadar kebablasan, terbawa emosi terus, nanti ketika lengkap datanya dan memenuhi unsurnya, jangan lagi bilang ya Pastor Andy nggak punya kasih, jangan lagi tuduh macam-macam ya, atau jangan mau lagi dengar-dengar mereka yang menggiring opini seolah-olah kita ini tidak punya kasih. Yang saya tahu kasih itu adalah juga mengingatkan, kasih itu saling melengkapi. Oke, saudara-saudara sekalian, hamba Tuhan ini dia turun dan cara melayaninya ini agak unik. Dia merebahkan diri ke atas orang muda itu. Oke, kita nggak usah terlalu beropini. Dia rebahkan, kira-kira rebahnya bagaimana, berapa jauh sentimeternya, bagaimana gayanya. Udahlah, kita tarik remanya saja. Hamba Tuhan ini datang melayani.
tidak menghakimi. Dia datang melayani. Dia dengan caranya. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada sebuah perkataan dari hamba Tuhan ini. Hus, jangan ribut. Pastor Jo ikuti deh. Hus, jangan ribut-ribut. Jangan ribut-ribut. Sudah, biarlah teduhkan saja. Sampaikan firman Tuhan. Kalau engkau seorang pengajar, halo Bapak MS, sampaikanlah kalau engkau seorang pengajar materi-materi firman yang perlu kita dengarkan. Pastor mau belajar, tapi mau belajar kayaknya nggak dari engkau, karena mulutmu nggak oke menurut Pastor. Nggak oke. Saya mau belajar dari seorang guru teologi yang oke, penyampainya oke, materinya padat, biblical. Firman Tuhan itu harus disampaikan dengan cara yang baik. Hamba Tuhan setelah melayani, dia berkata, Hus, jangan ribut-ribut. Kenapa? Karena ternyata setelah dilayani, praise God forevermore, amin, ia masih hidup. Artinya, hari Minggu, waktu mereka berkumpul, ada harapan, ada mujizat. Ya, makasih Bapak Andre Daya. Iya, betul. Channel-channel itu diblokir saja. Kalau misalnya itu tidak membangun. Cara blokirnya kan gampang. Di sebelah atas, sebelah kanan ada 3 titik. Itu di sana kan ada pilihan. Kalau tidak membangun, ya diblokir saja. Kita tidak mau kasih ruangan untuk hal-hal yang tidak membangun. Bahkan sebetulnya nggak oke banget sih. Cuma oke lah, tadi Pastor sedikit share ini tidak bermaksud apa-apa. Cuman mari hargai perbedaan. Kita mau lihat caranya Paulus ini melayani, pasti kita kalau membanding-bandingkan pasti banyak perbedaannya. Tetapi yang paling penting kita melihat di kisah para rasul, kuasa Tuhan yang bekerja di antara rasul-rasul, hamba Tuhan, orang percaya. Ini yang penting menurut saya. Dan kalau ada yang merasa lebih penting teologi atau ilmu berkhotbah, silahkan. Mari Jo, kita saling melengkapi kotek, kita saling melengkapi. Ingat loh, dalam Yesus kita bersaudara. Jangan saling melukai, jangan saling menyakiti. Kalau engkau menuai apa yang kau tabur, ya itu memang sudah pilihan. Maka sebelum kita menuai apa yang kita tabur, ada waktu namanya kita shelah, merenungkan, sate, saat teduh, kita introspeksi diri. Ya. Jangan lagi berkata, memang karena kebenaran disampaikan, si ini salah, harus ditegur. Tapi kalau sudah di kantor polisi, kok udah lain ya ceritanya. Minta maaf. Giliran ruangan dikasih sekarang ini untuk meninggalkan cara-cara yang salah, menghina orang lain, melanggar undang-undang ITE, songong, lupa dengan label kebenaran disampaikan. Tapi ketika dapat surat cinta dari polisi, SPDP, katanya nggak punya kasih. Jangan mempermainkan hal itu. Jangan mempermainkan hal itu. Ketika seseorang menuai dari apa yang dia tabur, kalau dia menuai yang baik, itu jangan iri. Ketika dia menuai yang buruk, kita juga tidak usah jadi pahlawan kesiangan. Oke, makasih Ibu Mariana Bondeng. Ya, bahkan sampai ada orang-orang yang menyamakan binatang. Orang-orang yang terberkati dalam pelayanan ini. Rasanya ini elus dada. Sabar. Mari, hamba Tuhan datang tidak menghakimi. Dia melayani meskipun caranya abnormal, tidak biasa. Tetapi hasilnya apa? Orang yang dilayani itu bangkit,
hidup. Nah sekarang ayat yang ke-11 dan 12. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu dalam keadaan hidup. Dan semua orang bersuka cita karena mujizat di hari Minggu itu terjadi dalam buku Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai 12. Kita imani, mari sama-sama imani. Mari sama-sama kita jadikan rema firman Tuhan ini, bahwa Tuhan, saat kami ibadah, baik saudara yang masih online, live streaming, atau yang sudah onsite dengan prokes ketat, mari imani firman Tuhan, ya hidup dan berkuasa. Mujizat di hari Minggu pernah terjadi, sering terjadi, dan bahkan kalau engkau meyakini firman Tuhan hidup sampai hari ini juga, biarlah rema-rema ini menjadi penguatan bagi setiap saudara-saudaraku sekalian, in Jesus name. Percaya segala perkara dapat kita menang bersama Tuhan Yesus Kristus. Time for pray. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat sabda firman Tuhan ini. Sebentar, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian akan melangkah, sebagian dari mereka beribadah di gereja masing-masing. Biarlah mereka beribadah dengan syukur, iman, percaya, mujizat di hari Minggu. Tuhan itu hidup, firman Tuhan berkuasa. Yes, amin. Diberkatilah seluruh pemirsa sekalian, diberkati tubuhmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati keturunanmu, diberkati studimu, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati anak-anak, diberkati buah tanganmu, buah pikiranmu, dan buah kandungannya. Yang lemah dikuatkan, terima dalam nama Yesus. Yang sakit, aliran kesembuhan mentas tubuh Bapak Ibu dikuatkan oleh kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Yang susah, kita sama-sama melihat pertolongan Tuhan ajaib dalam hidup kita. Yesus tidak pernah gagal. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan yang hidup, penolong yang setia, sangat terbukti selama-lamanya. Kami percaya, oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Selamat masuk hari yang baru. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Mujizat di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Sola Fide. Immanuel. Shalom semuanya. Bless you all. Dadah.